Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atsila Fakihatuh Jana dari kelas A, Program Studi Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil LKM saya, LKM 3 dengan topik Pandas dan Decision Tree. Nah, di soal pertama ini eh, disuruh membuat alur dari data cleaning menggunakan dataset Titanic CSV yang telah dimuat ke dalam data frame. Nah, sebelumnya eh, data Titanic CSV-nya ini sudah saya masukkan ke Google Colab. Lalu ini untuk codingannya. Nah, apa Titanic CSV-nya ini dibaca di kode program itu menggunakan pd.read_csv Titanic CSV. Nah, setelah itu dilakukan pengecekan sekaligus penghapusan data duplikat dengan drop duplicates in place true ini. Supaya tidak ada baris yang sama dan data itu menjadi lebih bersih. Nah, selanjutnya kolom kabin itu dihapus menggunakan df drop kabin eksi1 in place true. Lalu untuk kolom H, nilai median itu dihitung lebih dahulu dengan df.x.median, lalu digunakan untuk mengisi nilai yang kosong melalui filna dalam kurung val ini, parameter val. Nah, setelah semua nilai kosong terisi, dilakukan pengecekan menggunakan isnull.sum untuk memastikan tidak ada lagi data yang kosong. Nah, kemudian tipe data pada kolom H itu diubah menggunakan integer menggunakan ini s-type in. Nah, terakhir pada kolom embarked ini nilai yang kosong itu akan diisi dengan modus atau nilai yang paling sering muncul menggunakan df embarked mode.value. Nah, kemudian di sini digunakan filna val itu sehingga seluruh data menjadi lengkap. Selanjutnya, nomor 2, di sini disuruh membuat rangkaian manipulasi data lanjutan pada data frame hasil dari soal nomor 1 beserta transformasi objek baru dengan tahapan berikut ini. Nah, di sini dilakukan manipulasi data menggunakan metode log. Nah, nilai kolom sek di indeks keempat dan keenam itu diubah menjadi tes. Menggunakan df log 4 sek sama dengan tes, yang keenam juga. Lalu, baris pada indeks tersebut akan ditampilkan menggunakan df.log kurung siku 4,6 gitu. Nah, selanjutnya dibuatlah sebuah dictionary bernama datadik ini yang berisi dua pasangan data yaitu nama dan tarif yang diambil dari 5 data teratas menggunakan head 5. Ini maksudnya mengambil nilai data teratas. Nah, selanjutnya penggunaan value ini tujuannya agar nilai datanya saja yang diambil tanpa membawa indeks aslinya. Lalu dictionary tersebut diubah menjadi data frame baru menggunakan pd.dataframe datadik index ini P1, P2, P3, P4, P5. Nah, supaya lebih jelas dan tidak menggunakan indeks angka. Lalu di sini ditampilkan. Selanjutnya, nomor 3, ini disuruh membuat tahapan pemrosesan data dan inisialisasi permodelan menggunakan dataset Titanic CSV dengan tahapan berikut. Nah, di sini kita import dulu decision tree classifier, terus juga import range test split-nya. Lalu di sini datasetnya dibaca kembali. Terus nilai kosong pada kolom H itu akan diisi dengan median menggunakan filna. Lalu tipe datanya diubah menjadi integer. Nah, setelah itu baru ditentukan variabel fitur X yang terdiri
dari kolom p-class, age, dan var. Nah, setelah variabel target Y, yaitu kolom survive, nah, yang Y ini diisi survive. Lalu, eh, data data ini lalu akan dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan train test split dengan proporsi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Nah, menggunakan random state 42 supaya hasil pembagiannya itu konsisten. Nah, selanjutnya baru dibuat model decision tree dengan decision tree classifier yang disimpan dalam variabel CLF ini. Nah, kemudian model ini akan dilatih menggunakan data latih dengan clf.fit xtrain ytrain agar dapat mempelajari pola dari data ini. Nah, selanjutnya nomor 4 di sini disuruh membuat evaluasi terhadap performa model yang telah dibuat dan dilatih pada soal 3 dengan tahapan berikut ini. Nah, model yang dilatih ini digunakan untuk memprediksi data uji dengan CLF predict X test ini, dan hasilnya akan disimpan ke dalam Y_pred ini. Nah, untuk mengetahui performa model, di sini digunakan confusion matrix melalui confusion_matrix Y-test, Y-pred yang menampilkan jumlah prediksi benar dan salah. Ini. Nah, selain itu juga dihitung nilai akurasi menggunakan akurasi skor Y-test, Y-pred untuk melihat seberapa tepat model dalam melakukan prediksi. Nah, setelah itu dilakukan pengujian tambahan menggunakan data penumpang baru yang dimasukkan dalam bentuk array. Ini ada 1, 4, 5, dan 50,5. Lalu model itu akan memprediksi apakah penumpang ini tuh selamat atau tidak. Nah, hasil prediksi ini akan ditampilkan menggunakan percabangan if-else. Nah, sehingga nanti output yang muncul berupa keterangan apakah penumpang tersebut itu diprediksi selamat atau tidak. Nah, ini outputnya. Selanjutnya, nomor 5, di sini disuruh membuat sebuah visualisasi dari struktur decision tree yang telah dibuat dengan tahapan berikut. Nah, di sini dilakukan visualisasi model decision tree yang sudah dibuat. Lalu ada library tree dari sklearn menggunakan sklearn digunakan untuk memanggil fungsi plot tree, sedangkan matplotlib.pyplot ini digunakan untuk menampilkan grafiknya. Nah, ukuran gambar itu diatur menggunakan plt.figure, terus ukurannya itu 12,8. Nah, fungsi tree.plot_tree itu digunakan untuk menggambar struktur pohon keputusan dengan parameter dengan true, supaya setiap node itu memiliki warna yang membedakan hasil klasifikasi. Nah, selain itu, nama fitur dan kelas juga ditampilkan agar lebih mudah dipahami. Nah, setelah itu, PLT show ini digunakan untuk menampilkan hasil visualisasinya. Nah, terakhir di sini ada aturan dari decision tree yang juga ditampilkan dalam bentuk teks menggunakan tree.export_text sehingga dapat diketahui itu alur pengambilan keputusan modelnya secara lebih detail. Nah, ini untuk visualisasi pohonnya, lalu ini representasi teksnya. Selanjutnya, hasil dan analisis data. Di soal pertama ini, proses data cleaning berhasil dilakukan secara menyeluruh. Nah, dataset Titanic CSV yang dimuat itu memiliki 891 baris dan 12 kolom awal. Nah, setelah penghapusan,
duplikasi menggunakan drop dot duplicate, tidak ditemukan baris duplikat sehingga jumlah data tetap 891 baris. Kolom kabin berhasil dihapus karena memiliki proporsi missing value yang sangat tinggi, lebih dari 77%, sehingga tidak layak digunakan dalam analisis. Jumlah kolom berkurang menjadi 11 kolom. Kolom H yang memiliki 177 nilai kosong atau sekitar 19,9% itu berhasil diisi menggunakan nilai median yaitu 28. Kemudian dikonversi ke tipe data integer. Nah, langkah ini tuh memastikan tidak ada nilai kosong pada kolom numerik. Nah, kolom ember yang memiliki dua nilai kosong itu diisi menggunakan modus yaitu S, yang merupakan pelabuhan keberangkatan terbanyak. Hasil akhir berupa data frame bersih dengan 891 baris dan 11 kolom tanpa nilai kosong. Selanjutnya, nomor 2, manipulasi data menggunakan log itu berhasil mengubah nilai kolom sek pada indeks ke-4 dan ke-6 menjadi string text. Pembukuan ini dilakukan dengan menampilkan kedua baris tersebut dan hasilnya sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan df.log itu untuk modifikasi nilai berdasarkan indeks eksplisit berfungsi dengan benar. Lalu dictionary data dik yang dibuat dari 5 data teratas kolom name dan pair berhasil ditransformasikan menjadi data frame baru dengan indeks eksplisit P1 hingga P5. Output menampilkan 5 penumpang pertama beserta tarif mereka dengan label baris yang lebih informatif. Nah, ini. Selanjutnya, yang ketiga, tahap pemrosesan itu berhasil dilakukan. Nah, dataset Titanic itu dimuat dalam kondisi dan kolom S diisi median, lalu dikonversi ke integer. Nah, fitur yang dipilih adalah p-class, X dan var sebagai variabel X, sedangkan variabel Y adalah kolom survive. Data dibagi 70-30 menggunakan trend test split dengan random state 42 untuk memastikan konsistensi pembagian. Lalu model decision tree classifier ini berhasil diinisialisasi dan dilatih dengan data latih, ditandai dengan output decision tree classifier yang menandakan model siap digunakan. Lalu nomor 4, hasil evaluasi model menunjukkan bahwa confusion matrix yang diperoleh adalah 128,29, 58,53. Nah, artinya dari 268 data uji, model berhasil memprediksi 128 penumpang tidak selamat dengan benar, true negatif, dan 53 penumpang selamat dengan benar, yaitu true positif. Namun, terdapat 29 false positif, yaitu penumpang tidak selamat, tetapi diprediksinya selamat, dan 58 kasus false negatif, yaitu penumpangnya selamat tapi diprediksinya tidak selamat. Lalu nilai akurasi model adalah 0,68 atau 68%. Nah, ini berarti model itu mampu memprediksi dengan benar sekitar 68% dari keseluruhan data uji. Nilai ini tergolong cukup, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Misalnya, dengan menambah fitur yang lebih relevan seperti kolom sek, melakukan planning pohon, dan menggunakan model ensemble. Lalu pada pengujian mandiri, penumpang fiktif ini dengan atribut p-class sama dengan 1, X sama dengan 45, dan vers sama dengan 50,5 diprediksi tidak selamat, survive sama dengan 0. Nah, hasil ini dapat dipengaruhi oleh distribusi data latih dan pola yang dipelajari model, di mana faktor usia menengah dan tarif menengah pada kelas 1 tidak lalu menjamin keselamatan berdasarkan pola historis dan Titanic. Lalu yang kelima, visualisasi pohon keputusan menggunakan plot tree berhasil menampilkan struktur decision tree dalam bentuk grafis. Nah, dari hasil yang terlihat tadi pohon itu terbentuk cukup besar dan memiliki banyak cabang karena tidak dilakukan pembatasan kedalaman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model membagi data secara terus-menerus hingga mencapai kondisi tertentu, sehingga struktur pohon menjadi cukup kompleks. Selain itu, hasil representasi teks menggunakan expert underscore text menunjukkan bagaimana model membuat keputusan berdasarkan fitur yang digunakan. Nah, fitur seperti p-class, var, dan X itu digunakan dalam proses pemisahan data. Di bagian awal, model itu membagi
data berdasarkan salah satu fitur, kemudian dilanjutkan dengan fitur lainnya pada level berikutnya untuk memperjelas klasifikasi antara penumpang yang selamat dan tidak selamat. Nah, kesimpulan dari pengerjaan ini yaitu proses data cleaning sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas data sebelum dilakukan permodelan. Model decision tree yang digunakan mampu melakukan klasifikasi dengan cukup baik berdasarkan fitur di class, age, dan flag. Nah, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang cukup baik sehingga dapat digunakan untuk prediksi sederhana. Selain itu, model juga mampu memberikan prediksi terhadap data baru. Namun, hasil prediksi masih dapat ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak fitur agar model menjadi lebih akurat. Sekian penjelasan LKM 3 dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.